Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Piye kabare Mas Gibran? Sehat selalu. Kemarin hari pertama Lebaran, hari pertama, hari kedua ya, ada fenomena unik, menarik saya lihat ketika open house. Orang pada salaman-salaman, orang pada ya salaman lah ke rumahnya wali kota Solo. Dan kemudian ada salah satu warga menggunakan kaos 03. Kemudian di stop, diajak salaman sama Mas Gibran, entah pendukung entah apa, yang penting orangnya itu pakai kaos Ganjar Mahfud lah kira-kira gitu, pendukung 03. Diajak salaman, kemudian foto bersama, dan yang menarik si orang tersebut, anak muda tersebut, diberi amplop. Ya, ini kejadian kecil, tapi saya kira ini salah satu itulah saya kira Mas Gibran. Jadi itulah Mas Gibran yang mungkin di luar prediksi orang, di luar perkiraan, ternyata Mas Gibran seperti itu. Terus begini, dari sidang MK ada salah satu, dan banyak analisa itu ya, dari yang akan diumumkan nanti tanggal 22 April. Konon beritanya alias konon analisanya, dan analisanya itu tidak hanya 1-2 orang, banyak. Salah satunya Rocky Gerung, kemudian Refli Harun, kemudian ya banyak lah. Kalau saya simpulkan, moga-moga kesimpulan saya nggak salah. Tapi kadang-kadang bisa juga salah loh. Kita menyimpulkan pendapat orang bisa saja salah. Tapi setidak-tidaknya begini. Sepertinya akan ada Pilpres putaran kedua. Dan sepertinya Mas Gibran tidak diikutkan lagi menjadi pasangannya Pak Prabowo. Lo nggak bahaya ta? La. Itu analisa saya ya, analisa saya berdasarkan analisa dari orang-orang lain. Tapi kadang-kadang analisa saya itu banyak benernya loh. Tapi kita tunggu aja lah tanggal 22. Hanya saja saya mengajak para netizen, kawan-kawan yang melihat TikTok saya ini, mengajak membayangkan kira-kira kalau itu sampai terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Mas Gibran. Saya tidak memperkirakan apa yang terjadi kepada pendukung atau mereka kemarin yang udah mencoblos pasangan Prabowo Gibran. Kecewa pasti, demo mungkin, rusuh moga-moga jangan. Andaikan itu keputusan MK, yaitu pasangan Prabowo Gibran bukan didiskualifikasi, jadi diambil jalan tengah, yaitu Prabowo tetap melenggang dengan mengajak pasangan yang lain, wakil yang lain. Kemudian ada Pilpres ulang. Nah, disitulah serunya.
Kalau ternyata Prabowo dengan pasangan barunya menang lagi, ya memang nasib Pak Prabowo memang harus menjadi presiden. Sebaliknya, nasib Pak Jokowi tetap menjadi mantan presiden, tapi sudah tidak bisa ikut cawe-cawe lagi karena Gibran tidak lagi menjadi pasangan dari Prabowo Gibran. Sekali lagi ini adalah analisa. Balik lagi, bagaimana perasaan Mas Gibran? Saya kebetulan bersama teman-teman pada setahun sebelum Mas Gibran itu terpilih menjadi wali kota Solo, saya punya buku berjudul Menang Ora Opo-opo Kalah Ya Wis. Jadi ini prinsip-prinsip hidup yang dipakai oleh Mas Gibran. Berarti kira-kira seandainya Mas Gibran kemudian tidak ikut lagi dalam Pilpres putaran kedua karena keputusan dari MK, maka saya kira dia tidak apa-apa. Tidak seperti yang kalian bayangkan, kemudian ngamuk, kemudian memobilisasi massa, kemudian apa-apa. Dan pasti malah justru mengendalikan wis ora apa-apa. Menang ora apa-apa, kalah ya wis. Enak banget. Adem banget. Itulah mungkin karakter Mas Gibran gitu ya. Dan ini yang menjadikan pelan-pelan saya memahami bahwa Mas Gibran itu mengalir saja hidup ini, nyalon wapres kalau didukung oke, nggak didukung juga nggak apa-apa. Jadi mengalir saja, tapi namanya juga anak presiden, akhirnya banyak juga yang mendukung. Bahkan mungkin Mas Gibran sendiri juga nggak nyangka bisa sampai seperti ini gitu. Tetapi mungkin Pak Jokowinya, mungkin orang-orang di sekitar istana, atau mungkin orang-orang yang ingin numpang ke Mas Gibran juga nantinya. Akhirnya Mas Gibran bisa pada posisi seperti hari ini. Sekali lagi, saya membayangkan andaikan Mas Gibran tidak lagi atau tidak jadi wapres pun akan keluar kata-kata gini, nggak jadi wapres ora opo-opo, jadi papres ya wis. Menang ora opo-opo, kalah ya wis. Artinya jadi wapres ya boleh, nggak jadi pun ora masalah. Kira-kira itu prinsip yang akan diambil oleh Mas Gibran. Dan ini di dalam buku ini, kalau saudara-saudara membeli, isinya ya memang begitu. Nah, lanjutan dari menang ora apa-apa dan kalah ya wis, yaitu buku yang berjudul ini, Gibran the Next President. Loh, wapres enggak kok malah presiden? Ya ini loh analisa saya. Kalau analisa saya ini tidak main-main, bukan hanya kata dua kata, saya wujudkan dalam bentuk buku. Berarti saya serius dong, serius banget. Sehingga barangkali begini skenarionya, mungkin memang 2024 sampai 2029 ini Mas Gibran memang tidak jadi wapres. Tapi ketika nanti 2029 bisa saja ikut kontestasi lagi, dan bisa saja loh Mas Gibran adalah the next president. Buku The Next President ini sudah beredar, bisa dibeli melalui media sosial, bisa DM ke Warung Bahar, dan bisa juga ke pokoknya aplikasi-aplikasi online lah, kira-kira begitu. Saya kira gitu.
Moga-moga bermanfaat. Terima kasih.